Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allahumma hamdal Quran yang kami hormati DKM Masjid Al-Amin, yang kami muliakan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salah satunya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali pagi hari kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu rangkaian wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di hari kedua bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan usia, memberikan panjang umur kepada kita, sehingga bulan Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan dengan baik. Sebab panjang umur sejatinya kelak di yaumil qiyamah akan disoal, dimintai pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang beriman, bagi umat Islam, ketika kita diberikan kesempatan hidup di alam dunia, maka sesungguhnya adalah kesempatan yang terbaik, kesempatan yang berharga yang tidak akan mungkin tergantikan oleh dunia bahkan seisinya. Untuk apa? Untuk melaksanakan amal soleh dan amal kebajikan. Berbeda dengan orang-orang di luar Islam, atau katakan orang-orang Barat, orang-orang sekuler, orang-orang ateis. Mereka memandang kesempatan hidup di dunia atau diberikan jatah umur di dunia adalah sebatas untuk memenuhi keinginan dan maslahat duniawi yang mereka kejar dan mereka cari. Bagi kita orang beriman, kesempatan hidup di dunia merupakan jatah bagian untuk kita sebanyak-banyaknya beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sangat disayangkan, ternyata panjang umur yang Allah berikan di dunia itu menjadikan manusia banyak yang kemudian tidak bisa memanfaatkannya atau menyia-nyiakannya. Manusia baru kemudian mulai sadar, terbangun pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia itu ke alam barzakh. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an ada beberapa keadaan manusia ketika dia kembali sadar, ketika kembali ngeh bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ternyata satu saja yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
minta untuk dikembalikan ke alam dunia. Maka di awal yang tadi kita bacakan surat Fatir ayat ke-37, ini ayat berbicara sejatinya tentang orang-orang yang di akhirat bernasib buruk dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ini yang kita maksud tadi, bahwa manusia meminta hanya satu kepada Allah, ingin dikembalikan ke alam dunia. Akhrijna na'mal shalihan, ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia dalam rangka untuk melakukan satu amal soleh. Dalam istilah bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, ketika disebutkan sholihan itu maknanya mufrad, tunggal. Tetapi kalau amal soleh itu jumlahnya banyak, beberapa amal soleh, maka bentuknya itu jamak plural. Seperti surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. As-sholihat, kalau disebutkannya as-sholihat berarti amal-amal soleh, banyak amal soleh. Tetapi di surat Fatir yang tadi kita bacakan, Allah menyebutnya dengan tunggal, sholihan. Dan ini ternyata bukan di ayat ini saja, di beberapa ayat juga Allah ceritakan ketika manusia meminta dikembalikan ke alam dunia. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah na'mal sholihan, agar kami bisa beramal soleh, satu amal soleh. Apakah di dalam surat Fatir tadi yang Allah ceritakan itu khusus bagi orang-orang kafir? Suatu ketika ada orang protes kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Abdullah bin Abbas ini dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan turjumanil Quran, orang yang mampu menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran. Bahkan mayoritas di dalam kitab tafsir ketika disebutkan tafsir satu ayat, rujukannya kembalinya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diprotes oleh seseorang, wahai Abdullah bin Abbas, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ayat itu ditujukannya hanya kepada orang kafir, tidak ada orang beriman itu minta kembali ke alam dunia. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat-ayat yang menunjukkan manusia minta kembali ke dunia itu juga dilakukan, diminta oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim. Maka dibacakanlah surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini yang menunjukkan bahwa permintaan untuk dikembalikan ke alam dunia setelah berpindah alam untuk bisa beramal soleh itu juga diminta oleh orang yang beriman atau orang muslim yang nasibnya ternyata sempat ke neraka dulu. Kan ayat sebelumnya berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ditujukan kepada orang-orang beriman. Baru lanjutan ceritanya menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Setelah datang kematian, apa yang diminta? Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka berkata, memohonlah kepada Allah, laula akhartani, kenapa engkau tidak tangguhkan kami barang sesaat saja. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin, lalu kami bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, permintaan itu juga dimohonkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang Islam, bukan hanya orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat 37 yang tadi kita bacakan di awal, sekalipun ini konteksnya ceritanya tentang orang-orang kafir, tetapi pesan dan nasihatnya juga kepada kita orang-orang yang beriman, bahwa di akhirat nanti, mulai dari sejak orang ketika akan dicabut nyawanya, sakaratul maut, sampai kemudian ketika orang melihat siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika orang dihadapkan kepada Allah, sampai kemudian ketika orang betul-betul sudah merasakan azab
maka permintaan manusia ketika itu hanya satu. Maka Imam Qatadah, seorang tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kata beliau, ma tamanna ayarji'a ila ahlihi wala ila ashiratihi wala yajma'a dunya wala yaqdi syahwatahu atau wala yaqdi asyahwat walakin tamanna ayarji'a faya'mal bi ta'atillahi azza wa jalla. Ketika itu manusia tidak tamani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan angan-angan. Manusia ketika itu tidak berangan-angan meminta kepada Allah untuk kembali bisa berkumpul dengan apa? Dengan keluarganya, anak istrinya. Wala ila asyiratihi, tidak minta untuk berkumpul kembali dengan kerabat-kerabatnya. Padahal di dunia ini menjadi sesuatu yang mahal. Apalagi nanti menjelang musim mudik kan. Orang begitu berharganya berkumpul dengan keluarga sampai apa? Harus melakukan mudik perjalanan. Terkadang tidak hanya puluhan meter, bahkan bisa ribuan meter. Tetapi kata Imam Qatadah, ketika manusia sudah di alam akhirat nanti, yang diminta tidak itu, tetapi apa kata beliau? Bukan meminta kumpul dengan anak istri, bukan minta kumpul dengan kerabat dekatnya, bukan minta untuk bisa kembali ke dunia, bisa mengumpulkan harta dunia, bukan minta kembali ke dunia untuk bisa melampiaskan, memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan syahwatnya. Tetapi kata Imam Qatadah, ingin kembali ke dunia supaya bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi Allah menyatakan wa hum yastarihuna fiha, mereka ketika bernasib buruk di alam akhirat kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahim. Yastarihun itu kalau diterjemahkan apa adanya, berteriak atau menjerit. Yastarihuna fiha, mereka menjerit, Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Rabb kami, keluarkanlah kami ke alam dunia supaya bisa na'mal salihan, bisa beramal satu amal soleh. Kalau boleh kita contohkan satu amal soleh itu mungkin baca Quran. Mungkin di dunia begitu padat, begitu sibuk waktunya sehingga kesempatan untuk membaca Quran pun tidak ada. Di akhirat meminta kepada Allah satu amal soleh saja. Kalaulah ternyata amal soleh ini dilatar, meminta kepada Allah, amal soleh ini dilatar belakangi karena melihat betapa besarnya pahala yang Allah janjikan, atau sebaliknya betapa beratnya siksa yang Allah akan berikan kepada orang yang tidak beramal soleh, maka satu cara Allah untuk menguji orang beriman, janji-janji Allah, hal-hal yang gaib itu memang tidak terlihat begitu. Makanya orang beriman dikatakan beriman itu kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak terlihat, tidak nampak oleh mata. Tetapi orang beriman, janji-janji Allah dan Rasulnya itu dia imani, dia yakini. Ketika Rasulullah SAW memberikan janji, contohnya, barang siapa yang bisa melaksanakan, menjaga sholat, apa disebut dengan sholat rawatib. Satu riwayat menyebutnya 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Riwayat lain menyebutnya 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhurnya 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, pada siapa yang bisa menjaga sholat rawatib seperti itu, maka kelak yaumil qiyamah Allah akan siapkan istana. Tapi itu janji Rasulullah SAW, bentuknya gaib, tidak terlihat oleh mata kita. Bagi orang beriman, diyakini, diimani bahwa itu akan terwujud satu saat nanti. Maka disitulah peran iman. Ketika Rasulullah SAW menjanjikan, barang siapa yang bisa melaksanakan sholat, mensolati jenazah, maka kata Rasulullah SAW, falahu qiratun. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan gambaran ilustrasi yang bisa terlihat. Falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Barang siapa yang bisa menyolati jenazah kemudian bisa memakamkannya, maka baginya 2 qirat. Rasulullah SAW ditanya, satu qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Seperti besarnya gunung Uhud. Tetapi itu lagi, itu sifatnya gaib, hanya informasi,
Bagi orang beriman diyakini, diimani. Tetapi bagi orang yang tidak beriman maka itu dianggap angin lalu. Ketika orang setelah melihat janji-janji Allah dan Rasulnya baru beriman, maka belum tidak dikatakan beriman, sudah tidak lagi bermanfaat imannya. Contoh dalam surat Al-An'am, Allah menyebut yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW menginformasikan perkara gaib. Apa itu? Perkara gaibnya adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah ketika matahari terbit dari barat. Orang beriman yakin janji itu, diimani betul pasti akan terjadi, walaupun belum terlihat atau tidak terlihat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ketika tanda akan terjadinya hari kiamat itu betul-betul akhirnya dilihat oleh mata manusia, pada saat itu kemudian ada orang yang sebelumnya tidak beriman baru mengaku beriman. Pada saat sebelumnya orang ketika mendengar janji-janji itu tidak mau bertobat, tetapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri baru bertobat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha, ketika itu tidak lagi bermanfaat imannya. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan, atau tidak lagi bermanfaat amal kebajikannya yang sebelumnya melihat tanda kebesaran Allah itu dia tidak beriman. Ketika akan terjadi hari kiamat, di dalam hadis Rasulullah SAW digambarkan malam itu terasa lama, panjang. Orang tidur terus terbangun, dilihatnya suasana masih gelap, dianggapnya masih malam, tidur lagi. Kemudian terbangun, dilihat suasana masih gelap, dianggap masih malam, tertidur lagi, terus berulang-ulang seperti itu sampai akhirnya Allah takdirkan malam itu adalah malam terakhir. Ketika muncul pagi hari yang terbit matahari bukan dari timur tetapi matahari terbit dari barat. Ketika orang melihat matahari terbit dari barat baru sadar, oh ini akan terjadi hari kiamat. Lalu berbondong-bondong orang beriman, kata Allah, la tanfa'u nafsan imanuha. Sudah melihat baru mengatakan beriman, sudah melihat baru mengatakan bertobat, sudah melihat dengan mata kepala kemudian baru mengatakan apa? Mau beramal saleh, kata Allah, la tanfa'u nafsan imanuha. La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Maka dikatakan beriman, diterima tobat, diterima amal ibadah, amal saleh seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala belum menampakkan, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah atau janji-janji Allah dan Rasulnya yang gaib. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada surat Fatir tadi. Manusia menjerit, berteriak kepada Allah, kembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh. Tetapi apakah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya manusia itu betul-betul Allah kabulkan, Allah wujudkan permintaannya kembali ke dunia, pasti kata Allah la'adu, akan kembali seperti semula. Ketika di dunia memang lalai, akan lalai kembali. Ketika di dunianya akan jauh dari Allah, pasti akan kembali, kata Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu, kenapa manusia disebut manusia? Sumiyal insanu insanan. Dalam surat Al-Asri tadi kan manusia itu disebut insan. Wal asri innal insana. Insan itu artinya manusia. Kenapa manusia dalam bahasa Arab disebut insan? Kata para ulama, linisyan ini disebut manusia itu insan karena nisyan insan itu dari kata nasia. Nasia itu artinya pelupa, gampang lupa. Sekarang diingatkan, beberapa saat kemudian sudah lupa. Hari ini diingatkan, besok sudah lupa. Bulan ini diingatkan, bulan depan sudah lupa. Hari ini, pagi ini dalam keadaan tertawa, terbahak-bahak, besoknya sudah menangis. Atau sebaliknya, saat ini sedang tertawa, terbahak-bahak, 1 jam, 2 jam kemudian sudah lupa, dia tertawa, terbahak-bahak. Begitulah manusia. Maka kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau manusia itu memang Allah kabulkan kembali ke dunia, pasti akan kembali seperti semula. Maka dalam surat Fatir itu Allah menjawabnya dengan kata apa? Awalam nu'ammirkum. Karena Imam Qatadah tadi menyebutnya permintaan manusia itu disebut dengan tamanni. Tamanni itu, jadi ada istilah tamanni,
atau amani atau umniyah, itu artinya angan-angan. Ada istilah yang mirip seperti itu disebut dengan roja, taraji. Nah, kalau taraji atau roja itu artinya berharap. Kalau tamani itu sesuatu yang mustahil akan terjadi, terwujud, maka disebutnya tamani. Orang seperti tadi sudah di alam akhirat ingin kembali ke dunia, maka disebut dengan angan-angan, tamani, gak mungkin, mustahil. Orang sudah diberikan usia 60 berkeinginan meminta untuk kembali muda, itu namanya tamani, angan-angan, mustahil. Tapi kalau yang disebut roja, berharap, ada kemungkinan, peluang bisa terwujud, itu disebut dengan roja. Seumpamanya orang dalam kondisi ekonomi belum mapan, berharap bisa mapan, itu apa? Namanya roja, sangat mungkin. Kalau yang mustahil tidak mungkin terwujud disebut tamani. Kalau yang mungkin bisa terwujud disebut dengan roja. Nah, orang yang minta kembali ke dunia oleh Imam Qatadah disebutnya tamani, angan-angan, mustahil. Maka dalam surat Fatir tadi Allah menjawabnya bukan dengan kata iya akan kami kembalikan, karena mustahil. Maka dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum, justru dijawab oleh Allah, kata Allah, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Berapa umur panjang ibu hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita rata-rata 40 tahun ke atas ya, insyaallah. Ada beberapa versi menurut para ulama. Pendapat pertama mengatakan umur panjang itu adalah usia balik. Kalau kita pegang pendapat ini berarti kita sudah lewat semua, berarti sudah panjang umur kita. Pendapat kedua menyebutkan umur panjang itu adalah kalau orang sudah diberikan umur 40 tahun. Jika sebagian besar kita sudah lewat 40 tahun, berarti sudah panjang umur kita. Dan yang ketiga, pendapat ulama menyebutkan umur panjang itu adalah ketika orang sudah diberikan umur sampai 60 tahun. Mungkin sebagian kecil atau sebagian separuh kita sudah mencapai 60 tahun. Itu sudah dianggap umur panjang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu cenderung berpendapat yang ketiga. Berarti kita yang baru usia balik, kita yang masih 40 belum sampai 60 masih ada harapan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, umur panjang itu adalah umur 60 tahun. Kenapa? Beliau berdalil, beralasan dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah mengambil uzur, dispensasinya sudah habis, keringanan sudah dianggap habis bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah umur sampai 60 tahun. Berarti kalau yang belum sampai 60 tahun masih ada kesempatan, masih banyak uzur, tapi bukan berarti kemudian uzur itu kita gunakan untuk tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu sampai umur 60 tahun? Ketika sudah 60 tahun maka dicabutlah, diambillah dispensasi tadi, sudah tidak ada lagi alasan. Sudah 60 kali bertemu dengan bulan Ramadan seperti itu saja, berlalu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, tidak ada nilai lebih dan tambahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum, bukankah sudah aku panjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Usia panjang itu sebenarnya kalau orang ingin betul-betul untuk mendapatkan pelajaran dan peringatan sangat sudah cukup. Bahkan sering kita mengambil contohnya Bobby berkata Allah Subhanahu wa taala, umur 60 tahun itu kalau betul-betul digunakan sebagaimana kita menggunakannya dalam dunia pendidikan akademisi. Kira-kira gelar apa yang pantas untuk orang menghabiskan umurnya di dalam dunia akademisi 60 tahun? Apa gelarnya dulu? Ya, seprofesor ada lagi mungkin. Sudah bingung kita kan ngasih gelarnya. 60 tahun habisnya khusus untuk menekuni satu bidang tafsir. Apa gelar yang cocok?
Padahal kita dapatkan dalam sejarah para ulama itu rata-rata mereka menimba, menekuni, mendalami satu bidang ilmu agama atau beberapa bidang ilmu agama itu mentok paling sekitar usia 18 sampai 20 tahun. Setelah itu menjadi apa? Menjadi alim, allamah. Sering disebut ada allamah, alim, Syekhul Islam, macam-macam. Bagaimana kalau 60 tahun? Orang untuk disebut sebagai apa? Sarjana di bidang ilmu tertentu saja hanya cukup butuh waktu berapa tahun? Cuma 4 tahun, ada yang 3,5 tahun untuk sampai kemudian dia mendapatkan gelar menekuni satu bidang disebut master di bidang tertentu, tambah lagi cukup dengan 3 tahun atau bahkan ada yang lebih kurang dari itu. Untuk sampai disebut dengan gelar doktor dia tambah 3 tahun lagi, jadi 10 tahun. Kalau profesor mungkin ditambah 2 tahun lagi, cuma 12 tahun. Tapi kalau orang 60 tahun, tetapi kita yang hari ini sudah berumur 40 tahun, 60 tahun, mohon maaf nih kalau kita jujur kita tanyakan dari 114 surat di dalam Al-Quran, 30 juz di dalam Al-Quran itu sudah berapa ayat sebenarnya kita betul-betul pahami, sehingga ketika bertemu dengan ayat itu kita baca, kita renungkan, kita pahami. Kalau ayat itu berkaitan dengan surga, kita kemudian termotivasi menjadi bahagia. Ketika ayat itu berkaitan dengan neraka, kemudian ayat itu menjadikan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa ayat yang bisa kita pahami sampai seperti itu? Kalau ternyata belum, pertanyaannya mungkin Allah katakan tadi, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Usia panjang itu sebenarnya cukup bagi seseorang untuk mendapatkan pelajaran, peringatan, nasihat dan yang lain-lainnya. Kalau digunakan untuk amal soleh, sudah berapa banyak kebajikan amal soleh yang dia lakukan. Tetapi ternyata dalam ayat itu Allah menyebutkan yang man yatadzakkar, itu kalau memang orangnya mau mengambil pelajaran. Itu kalau memang orangnya mau mengambil nasihat, mau mempergunakannya untuk amal soleh dan amal kebajikan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat itu tidak hanya cukup itu, waja'akumun nadhir, bahkan sudah kami datangkan pemberi peringatan. Lagi-lagi ada beberapa pendapat ulama. Pemberi peringatan itu siapa? Ada yang berpendapat pemberi peringatan itu mulai dari sejak para nabi dan rasul. Sementara kita ini sudah habis masanya, tidak akan lagi ada nabi dan rasul. Berarti sudah lewat. Ada yang berpendapat pemberi peringatan itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, Al-Quran yang sering kita baca, itu sesungguhnya juga memberi peringatan kepada kita. Yang ketiga adalah orang-orang berilmu. Yang keempat, ada yang berpendapat pemberi peringatan itu apa? Rambut kita yang semakin tumbuh berubah. Semakin putih rambut kita, sesungguhnya semakin banyak peringatan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita semakin melihat kepala kita, rambut kita sudah semakin tumbuh banyak ubahnya, sesungguhnya peringatan Allah sudah banyak lagi. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, pemberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan banyak. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam nu'ammirkum, bukankah sudah cukup? Maka ketika ini sudah diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan peringatan, kelak di yaumil qiyamah ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembalikan ke dunia, ternyata minta kembalinya bukan 60 tahun lagi dulu, bukan minta kembalinya 40 tahun lagi, bukan 80 tahun lagi. Tapi apa? Rabbana akhirna, Rabbana akhir, dalam surat Ibrahim Allah menyatakan Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk tempo waktu sebentar saja. Tidak lagi meminta 60 kalau itu diberikan di dunia 60 tahun atau 80 tahun, tapi ajalin qarib. Sebentar saja ya Allah, agar kami bisa beramal soleh, bisa melakukan amal kebajikan. Dalam surat Al-Munafiqun tadi Allah menyebutnya agar kami bisa berinfak, bersedekah, atau kalau itu dikaitkan dengan yang wajib maka bisa berzakat yang sebelumnya
di dunia diberikan rezeki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, tetapi ternyata belum berzakat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikabulkan, justru dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum. Maka baru dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata umur yang Allah berikan itu Allah akan soal, Allah akan tanya. Maka hari ini ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang kesekian kalinya berjumpa dengan bulan Ramadan, mari kita maksimalkan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal kita kelak di yaumil qiyamah, yang ternyata kesempatan kita bertemu dengan Ramadan ini sesungguhnya di dalam sebuah hadis menjadi sebab orang bisa mengungguli orang lain yang mungkin start ibadahnya lebih dulu. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Thalqah bin Ubaidillah, di dalam mimpi beliau menceritakan kepada Rasulullah, dalam mimpinya Rasulullah ada dua orang masuk Islamnya bersamaan waktunya. Yang satu start ibadahnya lebih dulu, lebih giat, lebih semangat, bahkan sampai akhirnya dia gugur terlebih dahulu sebagai syahid, gugur sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini start ibadahnya terlambat dari yang pertama, biasa-biasa saja, dan dia meninggalnya biasa. Tetapi ternyata kata sahabat Thalqah bin Ubaidillah, kenapa ketika keduanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yang dipanggil terlebih dahulu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga bukan orang yang pertama? Harusnya kan orang yang pertama lebih giat, apalagi dia masuk surga, apalagi dia gugur sebagai syahid. Bukankah orang kalau syahid itu apa? Allah pertama kali tetesan darahnya saja sudah Allah ampuni dosanya. Kenapa yang lebih dulu Allah masukkan justru orang yang kedua? Maka kata Rasulullah SAW, awal ta'jabuna min hadha, atau atajabuna min hadha, wahai sahabat Thalqah, apakah engkau heran dengan hal seperti ini? Kata Rasulullah SAW, perbedaan antara orang pertama dan orang kedua adalah mabaina as-sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Kenapa kata Rasulullah SAW? Orang yang kedua ini Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan sekian kali, bisa bertemu dengan bulan Ramadan berulang-ulang, berkali-kali. Berapa sujud yang bisa lakukan, berapa sholat yang bisa lakukan, berapa ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, inilah yang menyebabkan orang kedua ini justru sekalipun start ibadahnya tidak seperti orang pertama, tidak segiat orang pertama, bahkan gugurnya bukan sebagai syahid, inilah yang menyebabkan dia unggul kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak-Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin Ramadan tahun ini bagi kita yang 40 tahun sudah 40 kali, yang 50 tahun sudah 50 kali, kalau yang 60 tahun sudah 60 kali. Selagi Allah berikan kesempatan masih sehat, masih kuat, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab semakin bertambah umur kita bukan semakin kuat. Ada kisah menarik dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pernah waktu mudanya datang kepada Rasulullah SAW. Ini untuk menceritakan betapa sisi lain, untuk menceritakan bahwa makin tambah umur itu bukan makin kuat. Ketika muda, sahabat Abdullah bin Amr bin As minta amalan-amalan ibadah kepada Rasulullah SAW itu yang terberat. Pertama, dia tanya tentang qiyamul lail. Dia dianjurkan, disarankan oleh Rasulullah SAW, sholat malam itu, sholat tahajud itu juga ada saat untuk tidurnya, bangun sepertiga terakhir malam atau separuh malam saja paling banyak. Tapi kata Abdullah bin Amr bin As, saya mampu lebih dari itu. Maka dihabiskan malam itu sepenuhnya untuk tahajud qiyamul lail, karena dia masih muda. Lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin amalan tentang menghatamkan Al-Quran itu yang terbaik berapa lama? Disebutkan oleh Rasulullah sebulan sekali. Kan sebulan sekali itu berarti cara membagikan sehari 1 juz. Sehari itu berarti 10 lembar, 20 halaman. Kalau dibagi berdasarkan per sholat, kan sebenarnya bisa ringan itu. Setiap kali sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, berarti kan selesai. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin As merasa kuat, katanya, ya Rasulullah, saya bisa lebih mampu dari itu. Kalau begitu kata Rasulullah, ya 20 hari saja.
masih nawar, ya Rasulullah saya lebih kuat, lebih mampu dari itu. Kata Rasulullah setengah bulan, 15 hari, sampai kurang-kurang terakhir kata Rasulullah 3 hari, jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari 3 hari kamu tidak akan bisa mentadaburinya, terlalu cepat. Bahkan sebenarnya kalau ukurannya cepat untuk menghantamkan saja, kita banyak mendengar, bukan hanya di zaman salaf dulu, hari ini pun sebenarnya, apalagi para ufat, orang yang hafal Quran, sebenarnya sehari menghantamkan Al-Quran itu bisa. Cuma memang kita tidak ada aktivitas lain kan. Sehari bisa menghantamkan Al-Quran, mulai start habis subuh. Cuma aktivitas yang lainnya tentu kita gugurkan, tapi tentu kita tidak seperti itu. Maka kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, dia ambillah yang 3 hari. Berarti satu hari 10 juz. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As minta lagi, Rasulullah saya ingin amalan puasa. Kata Rasulullah puasa itu 3 hari dalam sebulan, ayam berbit saja, 13, 14, 15. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah saya bisa mampu kuat dari itu. Ada nggak yang lain? Kata Rasulullah SAW, kalau begitu puasa Senin Kamis saja. Sahabat Abdullah bin Amr bin As masih lagi nawar, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Ada yang lebih dari itu? Kata Rasulullah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya ambillah yang berat-berat semua. Ternyata Allah takdirkan beliau umurnya panjang, usianya panjang. Sampai kemudian beliau lanjut usia, akhirnya ternyata fisiknya, tubuhnya sudah mulai berkurang berat, sudah berat. Matanya sudah mulai nggak setajam ketika masih muda. Ya. Sudah apa? Sudah makin lemah, sudah tidak sebagaimana ketika muda. Makanya akhirnya beliau mengatakan apa? Ya laitani akhadtu rukhsata Rasulullah SAW. Kenapa ya dulu saya nggak ngambil yang sedang-sedang saja, yang pertengahan saja? Sebab ternyata makin tambah usia itu bukan tambah kuat, tapi makin tambah lemah. Inilah yang Allah katakan dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya tambah sekian puluh tahun, sampai bahkan andai kan masih ada yang diberikan di atas 100 tahun, bukan makin kuat, bukan makin fisik. Kita pernah lihat ada orang diberikan umur di atas 80 tahun saja sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa menggerakkan kedua mata saja. Segala aktivitasnya sudah di atas tempat tidur, yang bisa dia gerakkan hanya kedua bola mata saja. Itu usia 80 tahun, apalagi 100 tahun, apalagi lebih dari itu, sudah tidak akan bisa berbuat banyak. Karena kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami tambah umurnya terus, tambah, kami akan kembalikan kondisi fisiknya seperti ketika lahir, dalam kondisi lemah, tidak bisa berbuat banyak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya pribadi mengingatkan diri saya dan mengajak kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan, kita gunakan bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang teristimewa, kita lalui dengan penuh amal kebajikan dan ketaatan, sehingga bisa menjadi tabungan amal kita kelak yaumil qiyamah. Wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.